Perihal nulis ya. Iya, biar nulis. Oke, sekarang coba aku jadikan Zahro sebagai eh bentar, host ya. Coba buka papan tulis. Papan tulis. Ayo buka cepetan. Jangan lama. Gerak atuh, teteh. Oke, Ada. ada. Coba nulis. Nah, Ini udah pakai pen belum? udah. Coba. Tadi saya coba tapi di WhatsApp ya lancar, tapi kalau di sini beda ya. Coba di WhatsApp. Iya di WhatsApp. Saya latihannya di WhatsApp. Kalau lagi sendiri, WhatsApp maksudnya bagaimana dah? ya misalkan foto digelasin gitu, terus diedit. Nah, ini jelas nggak, Ustazah? Jelas, apa masalahnya? Iya masih kaku. Masalahnya cuman itu sih, masih kaku, belum terbiasa. Karena emang selama coaching sama Ustazah Nina tuh cuman sekali praktek ini tuh, praktek di whiteboard tuh. Oke. Coba diulang sambil ngomong. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang idgham bil gunnah. Udah gitu. Hapus dulu. Hapus. Ini kamu pakai handphone apa laptop? Pakai handphone. Pakai handphone, tapi posisi landscape. Iya. Oke. Coba kamu posisi yang enak biar kamu kelihatannya nggak cuma mulut doang. Nah, Hmm, gitu. gini. Iya. Coba kamu nulis tapi sambil ngomong. Teman-teman, kita akan membahas tentang idgham bil gunnah. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan belajar Membahas, tentang, membahas, membahas. Ulangi lagi. Saya ulangi. saya ulangi, teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas tentang idgham bil gunnah. Harusnya pada saat kamu selesai ngomong, tulisannya juga sudah selesai. Oh Aku gitu. tanya, gimana caranya saat kamu selesai ngomong, tulisan juga selesai? Kapan kamu harus menulis? Sebelum ngobrol atau Jangan kasih aku at- pilihan. Aku punya pertanyaan dijawab. sambil ngobrol mungkin ya Ustazah. Jangan pakai mungkin. Aku minta jawaban pasti. Sambil ngobrol Dimulai gitu. dari kata apa kamu nulisnya? Teman-teman gitu. Nah, itu. Jadi pas Hmm. mulai itu udah kamu nulis. Supaya apa? Mengantisipasi kekosongan. Pas kosong Hmm. itu membosankan. Ngapain coba diem-dieman? Orang nggak suka didiemin. Orang tuh sukanya diajak ngobrol. Ya, Teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas tentang idgham bigunah. nah itu kamu udah selesai ngomong, tulisan belum selesai. Ulangi Kaku lagi, banget. ulangi lagi. Saya ulangi. Ulangi. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas eh bentar ini gak keluar. Saya ulangi. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas tentang idgham bigunah. Ini ada Ulangi lagi. tulisannya. Makanya kamu ngomong tuh jangan cepet-cepet. Misalnya nih, aku nulis nih ya. Hmm. Teman-teman, tar dulu. Mana pulpenku? Tar dulu. Pulpen aku di mana? Pulpen aku di mana? Oke, nggak ketemu. Ya udah, aku ngomong sambil nulis pakai jari ya. Ya. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas tentang idgham bil gunnah. Apa yang Hmm. bikin aku bisa selesai sesuai dengan kata-kataku?
santai. Jadi nulis sama kata-katanya seirama gitu. Jadi nunggu, Kecepatan. kamu tuh harus sadar nungguin. Teman-teman, jeda dulu. Kita Oh iya. akan membahas tentang idgham bilgunnah. Gitu, daripada bedain ya dengan teman-teman, kita akan membahas tentang idgham bilgunnah. Nah, itu beda tuh. Itu kita ngeja. Tapi kalau misalnya kita akan membahas tentang idgham bilgunnah. Nah, itu nungguin tulisan tapi elegan. Paham ya? Ya, Coba Ustazah. diulang. Kok aku lapar ya? Kenapa aku lapar padahal baru habis makan? Yuk, silahkan. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas tentang idgham bi gunnah. Cakep. Lebih baik kan dari yang tadi? Kamu rasanya gimana? Lebih baik nggak? Atau sama aja sih? Aku mau minta Ya, testimoni kamu. iya lebih baik Ustazah. Lebih baik. Jadi gitu caranya. Oke, sekarang kembali lagi kita cek dulu bengkel di Kafua dulu. Kafua, Nadir, lihat nggak ini apa? ini papan tulis Ustazah. Bukan, ini. Di Fuah papan tulis yang kelihatan kayak gimana cara gesernya. Ntar dulu. Aku klaim dulu dah. Aku klaim. Jadiin aku host dong. Nino. Kan Ustazah hostnya. Reclaim host. Aku tadi bilang, lihat nggak ini apa? Maksudnya aku mau motong buah. Nggak ada niat lain. Cuma nunjukin doang. Daro aja kaget. Baina. Ya dai. Iya, awas lo ya. Aku udah kasih waktu nih. Cynthia aja ketawa loh. Aku seneng banget kalau lihat Cynthia ketawa. Soalnya Cynthia tuh mukanya kayak sedih aja sepanjang hidup. Jangan dong. Ayo, ayo. Syaitan Aku rajim. sambil punya ya guys. Lapar guys. Bismillah. Musaddiqan lima baina yadayhi. Pengen aku keluarin lagi. Yadayhi. Ya. Ya dai. Ya dai. Hmm, Kenapa? Ulang dong. Musaddiqan lima baina yadayhi. Coba ganti aja Dai. iramanya. Coba ganti aja iramanya. Cynthia kayak geli banget lihat Kak Fua berjuang. Parah banget. Dia menertawakan penderitaan Kak Fua. Dai. Mungkin karena ketemu kasrah ya Ustazah. Kalau ketemu H mungkin berbeza, Nah, berbeda. lah kenapa Baina nggak ada perbezaan? Kan sama itu. Baina sama Dai. Itu tuh karena irama. Coba kita ganti iramanya. Musaddiq musaddiqan lima baina yadai. Coba. Musaddiqan lima baina yadai. Hijaz. Musad. Musaddiqan lima baina yadai. Bagus. Coba ulang lagi tapi kamu mau ketawa jadi nggak oke di bagian belakang. Ulangi. Musaddiqan lima baina yadai. Lebih aman daripada irama yang tadi. Dai mulu. Jadi ini tuh tentang bagaimana kita mensiasati ketika kesalahan terjadi itu lagi. Jangan-jangan bukan di katanya, tapi di iramanya. Irama dia mempengaruhi nanti pola baca. Oh iya Ustazah. Gitu ya, bisa dipahami ya? Ya Ustazah.
Nah, nanti kalau ngajar kayak gitu. Makanya jadi guru tuh harus kayak punya banyak pintu Doraemon gitu loh buat nyari solusi. Coba Oh, di jadi sini. dicari solusinya ya Ustazah. Kenapa nih nggak ketemu-ketemu gitu? Iya, jadi kayak alternatif gitu. Ah, jangan-jangan dia kurang neken kali, gitu kan? Dari tadi kan aku apa bilang? Tekan langsung, gitu kan? Karena aku lagi pakai pintunya, pintu keluarnya, pintu keluar tekanan. Rupa-rupanya nggak jebol juga tuh di pintu keluar tekanan itu. Rupa-rupanya harus buka pintu yang lain, yaitu ganti irama. Itu solusinya. Ya gitu ya. Ya, Ustazah. Sekarang kembali lagi ke Zahro. Cynthia dulu ya. Cynthia apa Zahro sih? Sebelum Kapua tadi siapa? Zahro apa Cynthia? Oh, Zahro. Iya. Berarti sekarang Cynthia. Iya. Oke, silakan Cynthia. Apa yang mau dilatih lagi? Mumpung teman-temanku di Zoom berikutnya belum datang nih. Ini Ustazah, eh, paling yang Hamzah wasol atau apa ya? Kalau misalkan ada nun kecil Mhm. di awal, di tengah kalimat, contohnya yang mana ya? Jadi kalau wakof tadi itu sempat tadarus dan saya kebingungan. Gak apa-apa, coba dicari Kira-kira dulu bagian mana bingungnya. Kalau lama kita ganti ke Zahro. Masih lama nggak? masih lama kayaknya Ustazah. Benar. Jawaban yang sangat tidak diharapkan. Tapi makasih udah jujur. Cari aja dulu. Zahro, apalagi yang mau dibahas? Lupa. Apa? Zahro, apalagi yang mau dibahas? Selain penulisan, Mm-mm. Kan kamu udah tahu solusinya tadi. iya. Paling saya kurang terbiasa sama perobekan mulut kan kata Ustazah juga aku. Oke, kan? Karena selalu aja koreksinya tuh mulutnya kurang robek kan gitu. Jadi aku Ya. terbiasa kecil mungkin mulutnya. Oke, sekarang coba baca pakai perobekan mulut yang dimaksud tadi. Kafu cepet sembuh ya. Sekarang nanti Iya, balik balik lagi ke, nanti kalau balik ke Kafu masalah yang lain. Tadi kan udah tahu solusinya soalnya ganti lagu. Silakan Kak Zahro dulu Zahro. Surat, Mau surat apa? surat Al-Baqarah aja ya. Boleh. Ayat 6. Irama apa Ustazah? Coba kita kan lagi sobat terus nih. Bulan bulan ini lagu soba ya. Jadi teman-teman silakan perbanyak denger lagu soba di YouTube juga nggak apa-apa. Karena yang nggak jauh-jauh iramanya. Coba. Boleh dicontohkan lagi Ustazah, soalnya saya belum sempat belajar itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dan nesh, jangan nesh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba satu-satu hurufnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke, sempet-sempetnya Kafu Lanjut, ulangi lagi tapi lagunya udah pas itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Terus, Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, baca lagi. Lanjutin ayatnya.
Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Suaranya kecil, Kak. Kak lagi. Suaranya kecil, Zahro. Ulangi. Deketin aja. Ya. Innalladzina kafaru Nah, kafo. sawa'un. Kafo tuh. Kafo. Kafa. Kamu sadar nggak? Nggak sadar. Nah, coba baca pakai kesadaran. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum Senyum. Tunzir. Tipis, senyum. tunzir Tun, tun itu udah senyum. tun Ulangi. tunzir Tun, tun itu udah senyum. Tun itu sudah senyum. tun Senyum, senyum. Kamu tahu nggak senyum? Deh ya. Tun. Nah, tunzir. gitu. Tunzi. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Aku tahu alasannya. Kenapa kamu aku komen mulu di di artikulasi. Kamu nih jawab jujur. Kamu pelaku mujawad. Benar. Iya nggak? Sempat. Tempat. Pemula sih. Aku nggak Sempat. nanya udah lama apa belum. Tapi kamu selama ini belajarnya mujawad. Iya, Heeh. baru kali ini belajar murotal. Karena itu. Memang mujawad itu kendalanya itu. Kita tuh terlalu kayak terbawa kayak gitu-gitu. Doain ya Kak Fuah mau jadi pelaku mujawad nih. Ya Allah. Kak Fuah belajar nama Zahro. Cynthia juga, Cynthia tuh gurunya ini loh, pelaku mujawad loh. Tolong ya dibimbing Kak Fuahnya ya. Dia mau jadi Korea tilawah dewasa. Dari kaligrafer mau pindah ke Korea. Masya Allah. Jadi gini guys, aku pengen bilang pelaku mujawad itu karena dia udah terbawa dengan kayak eh, euforianya itu euforia artikulasi yang Arabi banget, kayak Arabi banget yang gimana ya? Sebenarnya murotal juga Arabi, tapi vokal orang mujawad tuh beda sama vokal orang murotal. Kayak lebih kental gitu loh, lebih kental, lebih lebih ada keunikannya. Aku juga nggak tahu yang menerjemahkannya pakai kosakata apa. Tapi buktinya kayak di Zahro ini, artikulasinya jadi nggak murni murotal gitu. Coba, makanya itu alasan kenapa aku bilang robek, robek, karena kamu eh iya kecampur-campur gitu vokalnya. Coba diulang lagi. Tadi sampai di ayat berapa tadi? Ayat 6. Ayat 6. Coba diulang. Kafaru sawa'un alai. Solusinya cuma satu. Kamu baca dengan lambat, sadar. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ulangi. Innalladzina kafaru Jangan sawa. sewe. Itu tuh orang-orang mujawab tuh. Sawa, sawa, bukan sewe. Nah, itu tuh sama kayak gini. Sama kayak gini.
Maaf ya, ini contoh aja nih. Tanpa ada niat merendahkan siapapun. Misalnya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Beda. Assalamualaikum. Itu vokalnya kayak vokal natural apa adanya. Sedangkan Assalamualaikum. Itu vokalnya udah ada penambahan tekanan. eh Apa sih namanya? Bukan intonasi. Kalau dalam ilmu syarhil itu apa ya? Kayak puitisasi-puitisasi gitu loh. Nah, kamu ke bawah dengan aroma-aroma mujawad yang bikin kamu sewa. Ah, itu tuh soba yang kita lagi kayak mujawad. Nih kalau kita murattal nih ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim murattal. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu murattal. Dengan lagu yang sama, kita ganti ke pola mujawwad. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim gitu memang kalau mujawwad. Kalau murattal a'anzartahum itu mujawwad tuh. Am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi itu pembawaannya berbeda. Coba pakai robek, sadar, tempo, lambat. Coba. Innalladzina kafaru Nah, kafo, sawa'un kaforu, kafo tuh, kafo, sadar, sadar. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim Alai, alai, alai. alaihim. Ulang lagi ya, nanti peran berikutnya. Kafu Ya Ustazah, silakan. Apalagi permasalahannya? ikhfa tadi Ustazah. Oh iya, ikhfanya kenapa? NG ya? Katanya kurang ikhfa, kurang ikhfa. Kurang ikhfa. Oke. Gini guys, ikhfa itu artinya apa Kak? Samar. Samar. Samar itu bisa diperjelas nggak? Tidak Ustazah. Tidak. Bisa ditulis nggak samar? Misalnya Jadi, bunyi N-nya samar, bisa ditulis nggak dalam abjad? kalau sepemahaman Ustazah, Hmm. tergantung dia bertemu huruf apa. Misalnya dia ketemu huruf nun mati bertemu mana nih zai. Nun mati bertemu zai misalnya Ustazah ya. Berarti nulis samarnya tuh kayak NZ gitu ya enggak sih Ustazah? Tadi aku tanya ulang lagi. Samar itu jelas atau enggak? Samar. Samar itu jelas atau enggak? Enggak Ustazah. Enggak. Kalau samar bisa ditulis dalam bentuk huruf abjad enggak? Tidak Ustazah. Kenapa? Karena huruf abjad itu sesuatu yang Jelas. ya. Kalau misalnya kayak gitu, NG itu jelas atau enggak? Jelas Ustazah. N itu jelas atau enggak? Jelas. Samar berarti bisa ditulis atau tidak? Tidak. Sekarang kalau orang bilang kurang samar, berarti kata lainnya adalah kurang pudar Kurang jelas. bunyinya. Oh. Kurang pudar, kurang nyata bunyinya.
Sorry, sorry, sorry. Kurang nyata tuh kurang jelas. Kurang kurang pudar. Bunyinya kurang pudar. Misalnya nih, hmm, kalau teman-teman, kalau kita nih ya, kita melihat sesuatu dari jarak yang jauh dengan jarak yang dekat itu kan pasti beda ya. Kenapa kita kadang untuk melihat sesuatu yang jauh itu kita kecilin mata baru jelas. Kayak kayak gitu baru jelas. Kan ada tuh momen-momen atau kita lihat gambar, disuruh matanya dikecilin, pandangannya dikecilin baru bisa tampak tuh gambar. Ini gambar apa ya? Ada kan ya? Kayak di medsos-medsos gitu. Kamu lihat hewan apa di gambar ini? Terus kita kayak ngecilin mata, baru kita bisa nemuin, oh ini gambar ini ya, ini gambar ini ya, kayak gitu. Artinya apa? Ada jarak yang membuat huruf ini akan terdengar jelas atau akan terdengar samar. Yang membuat dia samar atau jelas itu jaraknya. Jarak ya. Nah, artinya apa? Misalnya ini tempatnya huruf N. N ada di sini. Terus ketemu F. F ada di sini. Kalau dia jelas, N, N, gitu ya. Tapi kalau dia samar, gimana? Dia gini nih. Adanya sedikit, adanya sedikit. Tapi nih, N itu ini ketemu ini. Ini ketemu ini. Itu bikin dia N. F itu ini, ujung-ujung jari, ketemu pangkal telapak tangan inilah. Ini. Itu yang bikin dia F. Ceritanya, dia nggak langsung di sini. Udah dia jarang, saling ngait lagi. Kayak gini. Paham nggak analoginya? Jadi, eh, N enggak, F juga enggak. Kalau F kan bunyinya ada anginnya. Kalau N, Hmm. kalau N kan lidah kita kudu nancep di langit. Kalau N. Nah ini tuh lidah nggak nancep di langit, bibir udah kegencet gigi, tapi nggak bunyi F. Ya. Eh, eh. Paham analoginya? Hmm, hmm. Jadi mau nulis apa coba? Mau nulis apa? Nggak ada huruf yang bisa ditulis karena namanya juga samar. Jadi kalau orang bilang ikhfa itu NG, nanti coba nanti di apa didiskusikan kembali dengan Coach Nahna. Kalau menurut aku nggak ada, aduh, nggak ada ikhfa yang benar-benar NG. Hatta itu adalah kof dan kaf. Karena pada dasarnya kembali ke prinsip awal, yaitu samar. NG mah udah pasti jelas kali. Eng, ya kan? Kembali lagi yang tadi, jelas itu tidak bisa ditulis. Gitu. Teman-teman biasa coaching sama Coach Nina sampai jam berapa? Sebentar Ustazah biasanya. Maksimal 45 menit. Ya udah berarti nih kalian udah waktu istirahat ya. Maaf ya, udah kelebihan. Gak apa-apa Ustazah. Ustazah mau kelas ya? Tapi dia pada belum ngasih kabar. Kalau Zahra udah sibuk dengan anak, nggak apa-apa. Kak Fuah juga kalau mau udahan nggak apa-apa. Cynthia juga kalau mau udahan nggak apa-apa. Aku masih stay di sini. Jadi kalau mau tetap di sini boleh. Mau izin duluan nggak apa-apa karena sudah memenuhi syarat. Nanti selanjutnya langsung chat aja Japri ke coach baru ya. Jadi aku bye-bye dulu dari hari Selasa. Langsung ini aja keluar dari grup aja udah bikin grup sama coach Eva sendiri. Minta masukin ya. Oke. Siapa yang masih mau bertahan? Siapa yang mau istirahat? Saya Zahro. Ustazah satu pertanyaan lagi. Oke, boleh. Zahro boleh istirahat. Doa kafaratul majelis sendiri. Makasih Zahro.
Silakan Cynthia. Hmm. Taruh HP. Ustazah di surah Al-Baqarah ayat 47 Mhm. kan itu ada ya bani Israil kuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Nah, itu wakaf di alaikum, kemudian ibtidanya lagi di al-kuru. Nah, itu tuh dibaca Ntar dulu, ayat berapa al-kuru dah? ayat 47. Al-Baqarah. Ntar dulu, 47. Iya, kenapa? Suaranya hilang, Cynthia. Ntar dulu, kamu tuh aku lupa. Kamu tuh punya nama panggil yang aku pernah panggil, tapi aku lupa apa? Cicin, apa siapa sih? Sin. Cin. Cin sama apa lagi? Ya. Ya, jadi kalau inti dari al-kuru itu tuh udah betul dibacanya al-kuru atau uzkuru gitu, Ustazah. Uzkuru. Secara bahasa Arab, itu penyebutan hamzahnya menggunakan dhammah. Karena itu fi'il amri. Fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Jadi, penggunaannya dia pakai si dhammah. Jangan azkuru. Ulkuru. Oh, Selama ini berarti kamu setiap bacanya apa? ada awalnya uzkuru, tapi pernah waktu itu eh, s- kayak slogan gitu, terus katanya harus mengikuti harokat Dulu sebelum sebelumnya. kalimat itu. Ya, Ya, paham, paham. Jadi memang ungkapan yang mengikuti harokat sebelumnya itu betul, tapi tidak untuk kata ini. Jadi kembali ke tergantung katanya apa dulu, gitu. Kalau untuk kata zakaro dengan diawali hamzah seperti ini, pakai dhammah. Uzkur. Soalnya itu uzkur asal katanya. Jadi itu betul dengan ungkapan mengikuti harokat sebelumnya, tapi tidak semua kata. Dan itu tuh penjelasannya harus kita pelajari lewat kaidah bahasa Arab. Nggak bisa kayak, oh berarti kosakata yang kayak gini ya. Nggak bisa ditebak-tebak karena udah ada ketentuannya. Cuma aku nggak bisa ngejelasin karena aku nggak mahir di nahwu sorof. Gitu ya, Cin. ya siap Ustazah. Terima kasih Ustazah. Satu Zama-zama. lagi berarti Apa? Ustazah, satu lagi boleh. Berarti kalau kata ada ini mah kalau nun kecil di awal kalimat kan itu Mm-mm. ada kalimat eh, niqotulu ya kalau digabungkan gitu kalau wasol. Tapi kalau misalkan itu ibtidanya dari niqotulu berarti jadi ukotulu ya bukan akotulu. Betul, untuk kata itu juga pakai dhammah. Tapi kalau dia diawali yang tadi dia jadi taholus kan, ada nun Ya. wiqoyah atau nun tanwin, itu kasroh nunnya. Tapi kalau dia berdiri sendiri, hamzahnya dibaca untuk kata pertama, berarti dia pakai dhammah. Siap, siap. Baik, Ustazah, terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya. Sama-sama. Wah ya, Cynthia kamu lebih santai ya di kelas coaching ini ya, dibanding kelas gabungan. Iya gak sih? Ya Ustazah. Harusnya kamu seperti ini di kelas gabungan juga. Tegang Ustazah, malu sama yang lain. Iya, Emang tegang kamu sama nggak Ustazah. nggak Tegang. kamu nggak punya malu sama Kak Fuah? Oke guys. Oke, Kak Fuah ada lagi nggak? Cynthia masih mau nanya juga nggak apa-apa loh. Tapi kalau mau pamit juga nggak apa-apa. Aku soalnya kalau sama Kak Fuah bisa random kalau nggak ada Cynthia. Silakan Kak Ustazah Fuah. Fuad mau nyoba praktek ikhfa Boleh. ladungka.
Ladung. Ngaji ya Ustazah ya. Mm-mm. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من Ulangin. lagunya apa ya Ustazah? Masih soba tetap. Pokoknya kalau mau praktik baca pakai soba karena kita lagi hidup dengan soba sekarang di bulan ini. Oh, soba itu biar mudah ngingetnya bagaimana ya Ustazah Nah, itu dia kuncinya? tuh. Kalau Tadi itu malam tuh aku, Badu. iya tadi malam aku ini juga sih lupa mikir, lupa mikir gak tuh, lupa nyari lagu gitu. Kalau kalau Sika udah tuh ya, coba na 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 na. Tadi malam aku nyanyi malah larinya ke pop, pop soba. Tapi kan nggak seru kalau pop soba ya. Kita nyari lagu Arab yang dibawa pakai lagu soba. Kalau Zurna Ah, Makkah itu coba bukan. Turnamaka. Tapi nggak familiar lagu Turnamaka. Kafuah pasti nggak tahu. Orang-orang MTQ tahu Turnamaka. Kafuah nih baru belajar belajar ilmu-ilmu Jawat. seni itu di sini. Jadi tuh kalau memperkenalkan harus yang benar-benar umum. Kemarin aja salah ngomong lagu Sika dibilang lagu Saka. Oh Ustazah aja. Cynthia kayaknya ini banget. Gali banget lihat aku. Aku jadi ingat obrolan aku sama Cynthia. Kafua, aku mau ngomong dulu. Cynthia ini S2 komunikasi loh. Masya Allah. Di mana Kak Cynthia? Di UIN ya? Coba. Aduh malu Ustazah. Di UIN Bandung Ustazah. Masya Allah. Mm-mm. Keren. Ini Kak Tapi Cynthia itu Korea juga. Coba Ustazah. itu. Kalian saya secoach. pernah Dia mondok aja gitu. Jadi emang harus ya, emang harus sekedar tahu. merunduk. Emang harus merunduk. Dia mah merunduk. Padahal punya ilmunya. Iya dah Ustazah ini jujur banget. Ya. Oke. Apa? Aku belum nemu, Kak. Yang aku kepikiran malah si lagu Soba ini ada di lagu India Johda Akbar. Tahu Nonton, tuh kalau India Ustazah. tahu kan? Lagu Soba itu ada bagian yang ada di lagu India yang itu tuh kayak musik-musik filmnya tuh ya. Nah, 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 nah. Itu kan musik-musik India tuh. Kayak misalnya kayak dia lagi gambar-gambarin pas ngambil view-nya itu si apa dewa-dewanya musiknya kayak gitu na 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 kayak nagin